Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kita masuk ke kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas yaitu surah An-Nahl ayat 1 sampai dengan 7. Semoga kita semua bisa memberi tafsir sesuai dengan pengalaman bacaan kita. Sebelum kita mulai, mari kita membaca ayatnya secara bersama-sama. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasa'. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasa'u min ibadihi an ansiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. ala man yasa'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yusrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manabi'u wa minha ta'kulun. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manabi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasruhun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasruhun. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqil anfus. lam takunu balighihi illa bisyiqil anfus. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat 1 ini ada asbabun nuzulnya. Ini ketika awal ayat ini sampai kepada para sahabat yang sudah beriman bahwa terlepas datangnya ketetapan Allah, mereka itu bersegera tergesa-gesa, bereaksi tergesa. Tapi setelah mendengarkan lanjutan ayat itu,
bahwa kamu diminta, janganlah kamu minta disegerakan. Artinya kalian juga tenang-tenang saja, tidak usah terburu-buru. Karena di ayat lain dinyatakan bahwa manusia itu pada dasarnya diciptakan tergesa-gesa. Jadi sifat tergesa-gesa itulah kodrat kita yang kadang-kadang membuat kita menyesal. Seperti Nabiullah kita, nenek moyang kita, Adam alaihissalam, ketika dibisik oleh iblis bahwa buah itu akan menjadikan kau hidup kekal, tergesa-gesa dia mengikuti jagat iblis. Jadi banyak kecelakaan, banyak penyesalan yang dilakukan oleh manusia itu karena sifat tergesa-gesa. Nah, itu. Ya. Nah, orang kafir itu meminta, ya datangkan saja ketetapan Allah itu, hari kiamat itu. Nah, tetapi itu adalah urusan Allah. Kemudian Allah menurunkan malaikat dengan ruh atau wahyu. Ruh ini memang banyak perbedaan pendapat tentang ini. Ruh ini, ada yang menganggap itulah yang bertanggung jawab nanti. Ya, tetapi ada juga pemahaman bahwa ruh itu adalah alat hidup yang membawa kehidupan yang diberikan oleh Allah, dan dia akan kembali kepada Allah yang bertanggung jawab diri. Sebagaimana ayat mengatakan kullun nafsin za'iqatul maut. Bukan dia bilang kullin ruh, kullun nafsin. Jadi diri, nafsun inilah, diri inilah yang bertanggung jawab. Kalau ruh itu alat hidup. Ya. Jadi Allah memberikan kehidupan, kita menghirup udara keluar masuk, dan kalau itu sudah dicabut, matilah kita dan pindah kita ke alam lain untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama hidup. Jadi angin ini kan pada dasarnya udara yang berpindah ya. Ini memang luar biasa, ini Allah menciptakan angin ini, udara ini yang memberi banyak manfaat, mengawinkan bunga-bunga tanaman ya, sehingga terjadilah perkawinan bunga jantan bunga betina. Nah ini, maka menjadilah tercipta buah dan demikian juga banyak. Nah, kita membahas surah Nahl ini, kita pilih ini sebagai salah satu yang kita kaji karena di Nahl ini banyak hal-hal yang menjadi kunci ilmu yang baru di belakangan ditemukan. Dan Nahl ini diambil dari nama binatang yang luar biasa, karena dia hinggap pada tanaman tanpa merusak, dan dia makan hanya manis-manis, dan hasilnya pun madu itu adalah obat bagi kita yang memiliki banyak manfaat. Nah, ini akan banyak kita jumpai nanti rahasia-rahasia, kunci-kunci ilmu dari Al-Quran yang di belakangan baru para ilmuwan teliti dan buktikan. Kemudian di sini, jadi binatang ternak itu pada dasarnya, binatang itu pada dasarnya adalah untuk kita. Ya. Tentu saja ada binatang liar, ada binatang yang diternakkan, ada juga binatang buas, binatang yang tidak bisa makan dan haram. Kehadirannya itu adalah semua untuk menguji kita. Ya. Jadi binatang-binatang itu diciptakan juga untuk menguji kita. Nah, apakah kita akan mengikuti perintah Allah memakan yang halal atau tidak? Ya. Kemudian di sini ada disebutkan juga tentang beban-beban yang dibawa oleh binatang, yang kita atau orang-orang dulu tempuh itu dengan susah payah. Seperti ceritanya itu jalur sutra yang harus mendaki menyeberangi Himalaya untuk sampai ke negeri Cina. Di sini juga disebutkan bahwa dia menciptakan binatang, dan ada lagi kendaraan yang kamu tidak tahu atau belum tahu. Hai, di sini nanti akan dijelaskan tentang
kendaraan yang belum tahu. Itulah kendaraan sekarang, mobil. Karena kalau dia katakan mobil, sayara, tentu saja orang di masanya kan tidak bisa memahami apa itu mobil. Jadi Allah mengatakan kendaraan yang kamu tidak tahu. Itu nanti kita akan dapati pada ayat selanjutnya ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita sharing, karena ini adalah pemaknaan secara tafsir di mana bisa kita merujuk pada beberapa referensi untuk maknai ayat. Terima kasih. Akhirul kalam wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya amati ayat kita bahas ini dari ayat 1 sampai dengan 7, itu memberi gambaran-gambaran kepada orang kafir atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa contoh-contoh yang diberikan tadi itu. Seperti hanya angin, dia membawa sesuatu. Artinya dengan angin ini banyak manfaatnya untuk kepentingan manusia dalam kehidupannya. Dia bisa mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Dari serbuk-serbuk bunga itu pindah ke tempat laki-laki, dari perempuan ke laki-laki, dan terjadilah tumbuhan. Seperti hanya buah salak misalnya kan, itu buah mangga. Itu memberi gambaran kepada orang kafir bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, bumi, langit, dan apa yang ada di dalamnya untuk kepentingan manusia sesungguhnya. Tapi ada saja orang-orang kafir itu mensekutukan Allah. Nah, oleh karena itu Allah selalu memperingatkan bahwa manusia saja itu diciptakan dari setetes mani, nutfah. Jadi tidak boleh ada kesombongan di dalamnya bagi manusia sesungguhnya itu. Karena asal usulnya saja sebenarnya kalau dipikir secara pikiran manusia tidak ada apa-apanya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya menjadi manusia yang bermanfaat untuk kepentingan dirinya dan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu tugas manusia adalah menyembah Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ya. Wa ani buduni hadza siratul mustaqim. Nah, sembahlah aku. Itulah jalan yang lurus ya. Jadi kalau kita mau cari jalan lurus, sembah Allah, sudah jalan lurus itu. Apakah itu jalan lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nah, itulah. Jadi alam ini Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Ya. Bagaimana Allah mengatur hujan itu turun dari langit sampai ke bumi dalam rangka menyuburkan tanah dan menumbuhkan biji-bijian untuk kepentingan manusia. Jadi kalau manusia ini tidak mensyukuri apa yang ada sekarang, itu sebenarnya satu kesombongan bagi manusia itu kalau dia tidak syukuri. Karena kita tinggal menikmati saja sesungguhnya. Ya memang kita harus bekerja untuk mendapatkannya. Tetapi kalau Allah tidak mau menjadikannya, tidak akan bisa jadi. Walaupun kita tanam, kalau Allah tidak mengizinkannya, pasti tidak akan bisa jadi. Ya. Semua biiznillah ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ismail. Jadi rawauha ini roh atau angin, riyah yang bisa berarti juga angin itu. Ini sebenarnya Nabiullah Ismail Aslam kan dia pemerintah angin dan dia bisa memerintah angin. Dan ada cerita bahwa dia mengirim orang melalui angin. Sebenarnya teknologi itu meniru pada binatang. Burung kan terbang. Nah kemudian diciptakanlah pesawat yang meniru seperti burung. Ya. Hanya memang makin maju teknologinya. Jadi dulu berbentuk baling-baling.
Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada angin atau tidak ada udara. Kemudian semakin maju dengan bentuk jet yang tidak lagi kelihatan di luar, tetapi pada dasarnya tetap memanfaatkan angin. Nah, jadi angin ini memang membawa banyak manfaat bagi manusia. Kemudian mengenai nutfah itu diciptakan dari nutfah, dari saripati, dari pihak laki-laki. Ini sebenarnya jumlahnya ini ratusan juta, berjuta-juta itu. Tapi hanya satu yang sampai pada opung ibunda, kecuali yang kembar, tapi itu jarang terjadi. Setelah sampai pada opung ibunda, secara otomatis yang lain mati semua. Jadi manusia itu, kita ini adalah orang nomor satu. Makanya dalam kehidupan banyak orang selalu ingin menjadi nomor satu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.